Bab 1314. Cobalah jika ingin mati. Setelah mendengar perkataan Master Abadi Rui, semua orang pun berlari ke arah pintu itu dengan penuh semangat. Minggirlah. Saat ini, Demon dan Kaidi pun melaju ke arah pintu dengan dilindungi oleh berbagai energi pelindung. Energi dari tubuh mereka sangatlah kuat dan menyebabkan begitu banyak kultivator harus memilih untuk mundur. Begitu banyak kultivator terlihat marah dan penuh dendam. Awalnya, mereka sudah hampir mendekati pintu tersebut, namun mereka malah dipaksa untuk mundur oleh kedua orang tersebut. Keluarga Song dan keluarga Chai sangatlah sombong. Kita hanya diizinkan untuk masuk ke dalam pintu cahaya itu saja dan orang yang pertama memasuki pintu tersebut juga belum tentu bisa mendapatkan kesempatan. Mungkin saja orang yang pertama masuk ke dalam tempat itu akan mati terlebih dahulu, kata salah satu kultivator yang ada di tempat tersebut. Namun tiba-tiba terlihat sebuah bayangan tubuh muncul dari tengah-tengah orang banyak. Bayangan tubuh tersebut tidak mengarah ke pintu cahaya tersebut, melainkan ke arah titik cahaya sumber energi yang ada pada kaki patung tersebut. Dan orang itu adalah Erik. Sebelumnya, Erik sudah memperhatikan beberapa titik cahaya yang merupakan sumber energi itu. Berbeda dengan kasus penipuan Kaidi sebelumnya, titik-titik cahaya pada tubuh patung tersebut merupakan sumber cahaya murni yang belum memiliki pemilik. Erik merasa kalau patung itu pastilah sudah beristirahat selama ribuan tahun dan hal itu menyebabkan sumber energi yang ada di dalam tubuhnya bocor hingga keluar dari dalam tubuhnya. Namun sumber energi tersebut tidak mampu sepenuhnya keluar dari dalam tubuhnya sehingga membentuk bola cahaya. Semua bola cahaya itu merupakan sumber energi dari Master Abadi Rui yang sangat berharga. Sebelumnya patung itu dilindungi oleh sebuah energi pelindung. Kini energi itu telah tiada dan bola-bola cahaya itu sudah bisa digapai dengan mudah. Erik tidak merasa ragu dalam melakukan hal ini dan dia pun menggunakan teknik transisi alam semesta untuk berpindah dalam kecepatan yang sangat tinggi. Dia lalu mengulurkan tangannya untuk meraih sebuah sumber energi api dan sebuah sumber energi ilusi. Erik tidak lagi memikirkan hal lain dan hanya fokus untuk meraih sumber energi yang ada pada tubuh patung tersebut. Ya ampun, kenapa aku melupakan hal itu? Ekspresi wajah semua orang berubah setelah melihat Erik terbang ke arah patung tersebut. Mereka telah lupa akan sumber energi pada patung tersebut karena terlalu fokus untuk masuk ke dalam pintu itu, ditambah lagi gangguan dari keluarga Song dan keluarga Chai. Seluruh sumber energi itu dapat digapai dengan mudah dan mereka menyadari hal ini setelah melihat aksi Erik. Bocah ini sangatlah cerdas. Saat ini, beberapa kultivator pun mulai bergegas ke arah sumber energi itu dan Erik telah mendapatkan 3 sumber energi. Beberapa sumber energi yang tersisa pun telah habis direbut oleh kultivator lainnya. Hei bocah, kamu tidak layak mengambil sumber energi itu. Segera serahkan sumber energi yang kamu ambil itu jika kamu tidak ingin mati, kata seorang pria tua yang telah mencapai tahap ke-7 dalam fase distraksi. Pria tua ini tidak mendapatkan satupun sumber energi karena keterlambatannya. Wajah pria tua itu terlihat sangatlah pucat dan murung. Saat ini, pria tua itu tiba-tiba merasakan energi dari tubuh Erik hanya mencapai tahap ke-3 dalam fase distraksi. Oleh karena itu, ia pun merasa sedikit lebih tenang. Benda-benda ini tidaklah memiliki pemilik, kamu ingin merebutnya dariku, kata Erik dengan tenang dan tanpa merasa takut. Kenapa rupanya kalau aku merebut benda itu darimu? Cepatlah serahkan energi itu padaku, kata pria tua itu. Aku tidak mungkin memuntahkan makanan yang telah aku telah. Kemarilah jika kamu ingin merebutnya dariku. Erik pun tersenyum dingin dan membuat ekspresi wajah pria tua itu berubah. Cari mati. Pria tua itu lalu mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya. Jangan panik, kata salah satu temannya sambil menghalangi pria tua tersebut. Untuk apa kamu menghalangi aku? Sahut pria tua itu.
Temanmu lebih pintar dari kamu. Kamu sudah lupa kalau Master Abadarui itu ingin memilih pewaris dari 500 orang, bukan 499 orang. Kamu boleh membunuh aku jika kamu juga ingin mati, kata Erik dengan tenang sambil bergegas pergi dan tidak menghiraukan pria tua itu. Ekspresi pria tua itu berubah drastis dan ia pun menyadari hal ini. Jika kamu tidak ingin merebutnya, maka aku akan menggunakan semua sumber energi ini, kata Erik dengan tenang. Cari mati. Pria tua itu merasa sangatlah marah dan tidak berdaya. Jika berada di luar tempat ini, ia bahkan bisa mengalahkan Erik hanya dengan satu pukulan saja. Namun saat ini, ia tidak bisa melakukan apapun di tempat ini. Setelah memikirkan efeknya, ia pun memilih untuk pergi dari tempat tersebut dan menahan amarahnya. Meskipun sumber energi itu sangatlah berharga, namun nyawanya masih lebih penting dan ia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan sumber energi yang sama. Jika tadinya ia menentang Erik, Master Abadarui kemungkinan akan langsung membunuhnya dengan tanpa ragu. Semua orang pun merasa kagum setelah mendengar perkataan Erik tadi. Sebelumnya, begitu banyak orang yang juga ingin membunuh Erik, namun semua keinginan itu telah hilang saat ini. Kekuatan dari Master Abadarui itu sangatlah menakutkan, namun Erik juga merupakan sosok yang sangat hebat karena ia mampu menghadapi seorang kultivator fase distraksi tahap ke-7 dengan tanpa merasa ketakutan. Setelah itu, Erik pun menggunakan ketiga sumber energi yang ia dapatkan itu di depan semua orang. Saat ini, semua orang merasa begitu tidak berdaya. Mereka tidak lagi bisa merebut sumber energi itu meskipun mereka mampu membunuh Erik. Aku sangatlah beruntung kali ini. Dari ketiga sumber energi yang aku dapatkan, 2 sumber energi berfungsi dengan baik di dalam tubuhku. Sumber energi yang tidak berpemilik ini sangatlah mudah dileburkan ke dalam tubuh dan Erik telah meleburkan ketiga sumber energi itu hanya dalam waktu yang singkat. Salah satu sumber energi itu merupakan sumber energi api, sumber energi yang terlihat berasap itu merupakan sumber energi ruang dan satu sumber energi lainnya memiliki aura-aura seperti ilusi. Di dalam data pavilion Jubao terdapat informasi yang menjelaskan kalau Master Abadarui sangatlah hebat dalam taktik ilusi. Apakah ini merupakan sumber energi ilusi? Kata Erik dengan nada yang pelan. Erik juga memiliki sedikit pengetahuan tentang taktik ilusi. Sayangnya dirinya terlambat untuk menguasai jurus kutukan mati dan waktu yang ia habiskan di bidang lain juga tidak begitu banyak. Hal ini menyebabkan dirinya tidak mampu mendapatkan sumber energi ilusi ketika ia mencapai fase distraksi waktu itu. Namun Erik merasa begitu tertarik akan taktik ilusi ini. Lagi pula dirinya masih memiliki waktu yang banyak di dalam fase distraksi ini dan ia seharusnya mampu menguasai sumber energi ilusi ini dengan baik. Haha, terima kasih adik Kin. Saat ini, Fernandi dan Deani pun berjalan menghampiri Erik dengan wajah yang bahagia. Ada apa dengan kalian? Tanya Erik. Meskipun kecepatan yang kami miliki tidak secepat kamu, namun kami tetap mendapatkan satu sumber energi karena bergerak lebih awal dibandingkan kultivator lainnya, kata Deani sambil tersenyum. Ketika tadinya Erik hendak beraksi, ia memberitahukan hal ini kepada mereka berdua menggunakan teknik transmisi suara. Oleh karena itu, mereka pun mengetahui hal ini lebih awal dibandingkan dengan orang lain. Mari kita pergi, semua orang sudah mulai memasuki pintu cahaya itu, kata Fernandi sambil menatap ke arah pintu cahaya tersebut. Bantulah kultivator wanita itu terlebih dahulu. Erik seketika menyadari seorang kultivator wanita yang sedang menangis di arah belakang. Kultivator wanita itu sangatlah sial, pasangan seimannya telah dibunuh oleh Master Abadarui karena ia merupakan orang ke-501 yang tiba di tempat ini. Fernandi hanya menggelengkan kepalanya dan merasa kasihan pada wanita itu. Deani pun berjalan ke arah wanita itu sambil menarik lengannya.
Terima kasih, semua ini terjadi karena pasanganku memiliki takdir hidup yang buruk. Awalnya kami datang ke tempat ini untuk mencari kesempatan dan tidak ingin mengorbankan nyawa kami. Jika aku yang terakhir masuk ke dalam tempat ini, maka dia juga tidak akan mati. Wanita itu pun berterima kasih kepada Erik dan kedua temannya, karena mereka telah menguburkan pria itu di dalam gunung. Turut berduka cita, tidak ada yang tahu kalau Master Abadi Rui ini. Fernandi seketika berhenti berbicara sambil menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Kamu ingin tinggal di tempat ini atau masuk bersama kami? Tanya Erik sambil menatap ke arah pintu cahaya tersebut. Tentunya pergi bersama kalian. Wanita itu mengusap air matanya dan tatapannya seketika terlihat begitu penuh dendam. Jangan panik, Master Abadi Rui bukanlah sosok yang bisa kamu lawan, kata Erik sambil mengerutkan keningnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.